Saya mau kita perhatikan dulu ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua. Ya, mari kita perhatikan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-33 sampai 35 terlebih dahulu. Saya akan ceritakan sedikit saudara. Apa beberapa bagian dari kehidupan Maria, ibu Yesus ini. Maria itu berasal dari kata Miriam, nama aslinya Miriam. Ada yang namanya Maria? Maaf, ada Marinya di sini saudara, dan namanya Maria, angkat tangan saudara. Enggak ada? Oke, tidak ada ya. Mungkin nama baptis ada saudara ya. Maria atau Miriam itu ini apa adanya ya saudara ya. Dari kata Ibrani itu artinya pahit saudara. Ya, artinya pahit. Kenapa kok Allah pilih Maria yang ini? Kenapa kok Allah pilih Maria? Itu nama umum pada zaman Yesus. Seperti sekarang ini loh saudara. Ya kan, sekarang ini yang namanya Antoni bukan cuma saya. Betul enggak saudara? Antoni itu nama umum, nama pasaran. Betul enggak saudara? Ini bukan menghina diri sendiri, tidak. Tapi ini fakta, kenyataan. Betul saudara? Sekalipun fakta itu kadang-kala pahit untuk diterima. Betul enggak saudara? Ya kan? Ya, ini nama umum. Semua orang banyak. Ya kan, pada hari itu pada zaman Yesus, yang namanya Miriam, yang namanya Maria itu bahasa Latinnya, namanya Miriam atau Maria itu umum pada zaman itu. Semua banyak namanya Maria. Lihat Alkitab, ya, ada Maria ibu Yesus, betul? Ada Maria siapa? Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Magdalena itu dari Magdala. Magdala itu di pinggir danau Galilea, ada satu daerah namanya Magdala. Maria dari Magdala. Ada Maria siapa lagi? Ya, ada Maria Salome, ya Maria Salome ini adalah masih kerabat keluarga dari Yesus. Ada namanya Maria Mercedes saudara, ya kan? Ada Drusa Maria juga ada, ya kan? Ada Marimar dan semuanya saudara. Yang itu beda ya. Saudara lihat, Maria itu umum pada zaman itu. Ada banyak sekali namanya Maria. Tapi mengapa? Ya, mengapa Yesus harus lahir dari Maria yang ini? Kenapa Allah memilih Maria yang ini untuk dipakai untuk mengandung sang anak Allah itu, saudara? Saya enggak ngomong yang jelimet-jelimet, saya enggak ngomong yang doktrinal, itu ada ranahnya sendiri, saudara. Tapi kita mau lihat virtues atau nilai-nilai, apa yang bisa kita pelajari dari ini, saudara? Ini sangat luar biasa sekali. Ada banyak Maria. Kenapa Maria dari ini? Nazaret pada waktu itu atau Bethlehem pada waktu itu, saudara, itu kota kecil. Nazaret itu kota kecil. Bukan kota bahkan. Pada zaman Yesus, Nazaret itu tidak ada di peta. Bayangkan saudara. Kalau suatu daerah, suatu tempat tidak ada di peta, berarti daerah itu tidak apa? Tidak penting, betul ya? Tidak signifikan. Ya, tidak ada yang perlu dibanggakan dari daerah itu sehingga kemudian tidak ada namanya saja tidak ada. Anda perhatikan peta Indonesia. Kalau tidak ada satu daerah, tidak ada titiknya dan tidak disebutkan di peta itu berarti tidak penting. Itu cuma mungkin sekali lewat saudara. Betul enggak? Ya kan? Cuma jalan antar provinsi mungkin daerah kecil yang tidak signifikan. Hari itu yang namanya Nazaret itu tidak ada di peta dan tidak dianggap penting. Kenapa saudara? Karena di daerah itu adalah daerah pinggiran, daerah termarginalkan, daerah pinggir, daerah yang banyak masalah lah saudara. Ya kan? Kriminalitas tinggi, ya kan? Logatnya kasar saudara. Ya kan? Coba Anda, dulu saya lama kan tinggal di Jogja itu saudara. Ya kan? Begitu saya ngomong Jawa di Jogja saudara, langsung dihina sama orang Jogja. Orang Jogja ngomongnya apa? Jawanya apa saudara? Ya kromo inggil, kromo alus saudara. Begitu saya coba ngomong kromo inggil dengan nggak bisa ya kan? Dengan akhirnya Jawanya Surabayanya keluar saudara. Lalu mereka menghinanya halus, bayangkan saudara, ya kan? Menghina itu nggak harus dengan kata-kata kasar, menghinanya dengan halus. Ya kan, waktu di pinggir Malioboro itu loh, waktu beli ya, waktu tawar-tawaran begitu saudara. Ya, langsung mereka bilang seperti ini, oh Bapak kira-kira begini, ya Bapak dari timur ya. Karena logatnya, ya. Dari timur saudara kalau digitukan jangan bangga di sana. Oh dari timur haleluya. Ya kan itu penghinaan. Artinya apa? Logatmu itu kasar gitu loh. Ya kan itu menghina saudara. Ya kan ya ini
bahasa Jawa paling rusak itu di Surabaya. Maksudnya begitu loh saudara ya kan. Nah, Nasaret itu begitu. Itu bahasa Ibrani paling hancur di Nasaret itu loh, logatnya. Sudah kasar bahasanya, logatnya, nggak ada kriminalitas tinggi dan nggak ada apa-apanya di sana. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kenapa Tuhan pilih Maria dari Nasaret ini? Kenapa Tuhan tidak pilih Maria dari Yerusalem mungkin, kota besar saudara, dari aristokrat, kalangan bangsawan, ya kan? Ya, dari apa namanya kelas atas dan semuanya. Banyak Maria-Maria yang lain yang lebih layak kelihatannya secara manusia. Ya kan, banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih terhormat secara status sosial, secara status ekonomi, banyak yang lebih daripada segalanya dari Maria yang ini. Tapi mengapa Allah pilih Maria yang ini? Mari kita perhatikan ayat yang ke-33 sampai ke-35. Ini pada waktu Yesus yang sudah lahir itu dibawa ke bait Allah. Ya, ngapain di bait Allah? Itu disunat 8 hari bayi disunat, dibawa ke bait Allah, saudara. Lalu ada kata-kata semacam ini. Ya. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Tentang anak ini. Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu adalah seorang yang bernama Simeon. Simeon ini saudara yang sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Dan Allah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan meninggal sebelum matanya melihat juru selamat itu. Ya. Dan dia adalah orang yang sangat terhormat di Yerusalem, di bait Allah. Saudara. Nah, ketika Simeon melihat ini, dia mengucap syukur dan dia ngomong seperti ini, sekarang Tuhan, ya aku boleh pergi, aku boleh mati dengan apa? Dengan senang. Kenapa? Karena aku telah melihat juru selamat itu. Bingung. Papa mamanya, apa maksudnya ini? Apa maksudnya omongan ini, saudara? Apa maksudnya kata-kata ini? Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Simeon ini figur yang luar biasa, saudara. Ya, dan apa yang dikatakannya adalah nubuat. Nubuat. Bapak Ibu mungkin saudara dulu ingat-ingat ya, sebelum mungkin anak Anda lahir apa semuanya, Anda pernah mungkin didoakan atau dinubuati oleh seorang hamba Tuhan. Anakmu akan begini, anakmu akan begitu ya. Saudara, mungkin saudara sudah lupa. Tuhan tidak pernah lupa akan janji. Coba ingat-ingat lagi. Ya, kalau memang itu adalah janji Tuhan, itu positif, itu janji Tuhan, amini. Amin saudara. Ya. Nah, apa? Ngomong apa Simeon sama Maria saudara? Sesungguhnya, ini nubuat loh, nubuat itu terjadi. Ya, saudara kalau ada penyerahan anak, ketika seorang hamba Tuhan mendoakan anak ini, jangan dianggap remeh saudara. Nubuat itu, kata-kata itu, adalah kata-kata petunjuk. Ya, mungkin tidak clear tapi itu petunjuk untuk masa depan seorang anak. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ini nubuatannya kurang enak, tapi betul saudara. Betul ya, Yesus seperti ini ya. Menimbulkan apa? Perbantahan. Menimbulkan apa? Saudara, mengangkat, menjatuhkan, membangkitkan banyak orang di Israel. Betul? Betul kan? Dan menimbulkan perbantahan. Sampai hari ini pun perbantahan tentang Yesus masih terjadi. Betul enggak saudara? Ya ini nubuat loh, panjang ke depan. Perhatikan 35. Ini nubuatnya untuk Maria. Yang tadi untuk Yesus, yang ini untuk Maria. Apa untuk Maria? Dan apa? Bapak Ibu, apa? Nah, suatu apa? Suatu pedang akan apa? Menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri.
orang akan terbuka nantinya. Saudara, inilah yang membedakan kenapa Tuhan pilih Maria ini bukan Maria yang lain. Karena Maria ini siap untuk ditembus pedang, dalam tanda kutip tentunya, ya, bukan pedang beneran ya. Siap ditembus oleh pedangnya Allah atau menembus jiwanya sendiri. Pedang itu kalau menembus, mengoyak, betul saudara? Ya kan? Mengoyak, membunuh. Maksudnya apa? Saudara, ini adalah sebuah konsekuensi yang Tuhan berikan kepada Maria. Karena dia dipilih. Seseorang yang dipilih oleh Allah akan ada konsekuensi-konsekuensi yang menyertai kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang yang ngomong seperti ini kan, banyak orang rindu dipakai oleh Allah. Banyak orang ya ngomong, oh, aku pengen dipakai Tuhan. Siapa pengen dipakai Tuhan? Kita angkat tangan. Betul gak saudara? Siapa pengen ini? Oh, kita angkat tangan semuanya. Ya, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ini. Seorang yang dipilih oleh Tuhan itu akan ada konsekuensi-konsekuensi yang menyertai kehidupannya yang harus dia tanggung. Karena Tuhan kalau pilih seseorang itu enggak murahan. Ya, Tuhan kalau pilih seseorang, Tuhan kalau mau memakai seseorang itu pasti ada tanggung jawab yang harus diemban oleh orang itu. Orang itu enggak boleh sembarangan lagi. Saudara setuju dengan saya? Kalau Anda mau dipakai Tuhan, kalau Bapak Ibu bilang bahwa aku mau dipakai oleh Tuhan, berarti ada sesuatu yang harus kita tanggung sebagai konsekuensi di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang ditanggung oleh Maria, karena dia dipilih. Dia dipilih. Banyak orang yang dipilih, tapi tidak ngerti akan konsekuensi tanggung jawab yang harus dia pikul. Banyak orang yang merasa pinginnya hanya dipakai tapi tidak tahu, tidak ngerti konsekuensinya saudara. Sehingga mungkin ngomongnya ngawur, tindakannya ngawur, semuanya ngawur. Karena tidak ngerti konsekuensinya, tidak ngerti salibnya, tidak ngerti bahwa ada pedang yang akan menembus jiwanya sebagai akibat atau konsekuensi dari pemilihan Tuhan terhadap hidup seseorang. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu mau dipilih oleh Tuhan, akan ada sebuah tanggung jawab konsekuensi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tapi jangan mundur. Maju terus. Maju terus. Ya. Nah saudara, apa pedangnya itu yang Maria harus tanggung? Apa konsekuensi yang Maria harus tanggung karena dia dipercaya untuk mengandung anak Allah? Itu tidak mudah loh saudara. Ini orang desa loh saudara, orang polos, betul? Ya kan? Kemudian gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba didatengin malaikat. Hari itu ingat, Tuhan tidak pernah lagi menyampaikan firman-Nya kan kepada orang-orang Israel pada waktu itu kan saudara. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Anda didatengin oleh malaikat. Ya, ciluk bah begitu kan? Apa yang terjadi saudara? Syok gak? Pasti syok kan? Pasti syok. Pesannya apa? Pesannya gak enak lagi. Ya kan? Maria, hari ini ya Roh Kudus akan menaungimu. Belum menikah loh saudara. Oke, belum menikah. Roh Kudus akan menaungimu dan engkau akan mengandung firman yang menjadi manusia itu. Saudara gak enak saudara. Wanita dari desa belum menikah, ya kan? Tapi sudah mengalami begitu. Konsekuensinya apa? Ada konsekuensi enggak? Ada. Apa konsekuensinya? Aduh, saudara. Itu enggak usah zaman dulu. Ayo coba zaman sekarang. Ya. Jangan ada yang ngomong sama saya loh ya. Jangan ada yang ngomong ya. Tiba-tiba, Pak, tadi malam saya didatengin oleh malaikat, Pak. Ya kan? Ya. Mengandung, Pak. Itu bukan saudara, bukan Maria ya, saudara ya. Jangan aneh-aneh lah ya. Kalau sudah berdosa ya bertobat gitu loh, selesai ya. Saudara lihat, konsekuensinya apa? Zaman itu konsekuensinya itu mati saudara. Dirajam batu sampai mati.
Saudara pikir tragedi Natal itu adalah sebuah kesukaan yang ceria. Buat kita Natal kesukaan ceria, betul ya? Kita nyanyi toh, kesukaan yang ceria, betul gak saudara? Lah sing ngalami itu loh. Sing ngalami itu tragedi saudara. Itu mau mati itu. Terancam hukuman mati. Dirajam batu makanya lari ke sana, lari ke sini. Betul gak? Yusuf sama Maria itu lari ke sana, lari ke sini. Dalam kondisi mengandung. Gak jelas lagi. Yusuf pun bagaimana? Bagaimana memperlakukan ini? Lahir, dinaungi oleh Roh Kudus. Sebagai pria, sebagai seorang, coba Anda coba pikirkan emosi-emosi yang ada. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Maria, juga Yusuf. Di dalam mengemban kepercayaan yang daripada Allah. Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari. Itu ya. Bayangkan saudara. Tidak mudah untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus ini. Secara manusia. Tidak mudah. Makanya memang gak mudah untuk jadi seorang ibu. Gak mudah juga untuk jadi seorang ayah. Betul saudara? Ya kan? Gak mudah. Dari sini kita bisa belajar. Tidak mudah, ada perjuangan. Hidup ini perjuangan, ya betul. Tapi tidak pernah mudah untuk menjadi seorang ayah. Tidak pernah mudah untuk menjadi seorang ibu. Tidak pernah mudah untuk menjadi seorang Maria. Sudah ngalamin begitu, syok. Harus bagaimana ini? Harus bagaimana? Belum menikah dengan Yusuf, apa kata orang? Bukan cuma apa kata orang. Mati itu saudara. Maka demi untuk menyelamatkan ini saudara. Yusuf rela. Saudara pikir cuma Maria yang menderita dalam tanda kutip. Pedangnya nembus Maria, pedangnya juga nembus Yusuf. Demi untuk menyelamatkan ini saudara. Bahkan Yusuf harus mungkin potong egonya separuh. Ya kan? Anaknya sopo ini. Lihat saudara, bayangkan. Ya. Secara manusia loh ya. Bukan anaknya, tapi dia harus memastikan keselamatan ini. Larilah mereka. Betul enggak? Lari kemana? Lari ke tempatnya sepupunya Elizabeth. Betul ya? Lari ke sana. Ingat cerita Natal. Lari ke sana. Sementara, bayangkan saudara. Ke sana, kemari, ke sana, kemari. Itu pedang pertama. Tidak mudah. Masih ada pedang-pedang selanjutnya yang Maria harus alami dalam kehidupannya. Suatu saat Yesus ingat peristiwa air menjadi anggur. Maria tanya kepada Yesus, tolong ini diubah semuanya jadi anggur. Betul saudara? Tempayan-tempayan besar ya. Tolong semuanya diubah jadi anggur. Tuhan Yesus ngomong apa? Apa maumu dari aku? Ibu, betul ya saudara. Tapi sebetulnya kata-kata itu adalah memakai kata wanita, bukan ibu. Sebetulnya kata-katanya adalah wanita, hai wanita, mau apa kamu dari aku? Lu bayangkan saudara, ya. Coba anak-anak saudara, coba ayo anak saudara ya. Biasanya sehari-hari manggilnya mama, betul gak saudara ya? Mama, coba sekali ngomong, ya hai wanita, begitu ya. Kira-kira gimana perasaan saudara? Ya, ini macam-macam kamu tak masuk lagi ke perutnya mama, betul gak saudara? Coba bayangkan perasaan dari Maria, hai wanita, mau apa kamu sama aku? Urusanmu apa sama aku? Loh saudara, ini anaknya loh saudara. Bayangkan susah ya, satu sisi ini anaknya, secara manusia, tapi satu sisi Yesus itu siapa? Tuhannya, betul nggak saudara? Susah kan? Bagaimana menempatkan diri jadi Maria? Bagaimana menempatkan diri jadi Maria ini? Satu sisi anak, satu sisi secara ilahi dia adalah Tuhannya. Susah banget. Makan batin saudara. Ya kan? Batinnya ini loh, betul-betul tertembus oleh pedang itu. Bukan hanya sampai di sana. Lihat hidup Yesus begitu kontroversial pada waktu itu.
Dan dia menyertai, dia ada di sana. Maria tidak berdiam diri. Tapi Maria menyertai dalam pelayanan Yesus itu. Dia lihat sendiri bagaimana anaknya dipuja, tapi juga bagaimana anaknya dihina. Betul nggak saudara? Bagaimana anaknya terancam hukuman. Bagaimana anaknya begitu kontroversial. Saudara, itu bagaimana hati orang tua bisa seperti itu. Bagaimana dia harus menghadapi itu semuanya. Tidak mudah. Tidak mudah untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus secara manusia. Belum lagi nanti, saudara perhatikan apa yang terjadi ketika Yesus di dalam masa-masa terakhir dalam kehidupannya. Alkitab katakan apa saudara? Maria menyertai loh. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara jadi Maria, kuat enggak? Kuat enggak? Yesus dihajar, diadili, dihajar, pikul salib, dicambuk, hancur lebur badannya seperti itu. Saya mau tanya saudara, wanita mana yang kuat? Mama mana yang kuat untuk lihat anaknya digitukan? Kalau saudara jadi Maria, saya sudah bisa pastikan, itu langsung step di tempat saudara, betul? Itu langsung gila di tempat itu. Gak ada yang kuat. Kenapa Maria ini bisa? Kenapa Maria ini kuat? Alkitab tidak katakan kok Maria itu pingsan bangun, histeris pingsan bangun, pingsan. Ini bukan telenovela saudara. Tapi Maria menyertai Yesus step by step. Step by step. Kalau Anda lihat film The Passion of the Christ, kira-kira begitulah. Step by step. Melihat bagaimana anak yang keluar dari rahimnya dihajar sampai mati. Dicambuk, disalib, diperlakukan seperti binatang. Habis, hancur. Ketika murid-muridnya 12 lari semuanya, satu berkhianat mati. 10 lari, satu yang menyertai Yohanes. Ketika 10 muridnya lari, yang menyertai Yesus cuma Maria ini. Betul? Cuma Maria, beberapa Maria ini sama Yohanes saja. Saudara bayangkan mengikuti penderitaan Yesus step by step, step by step, step by step. Sampai Yesus disalib dan Maria ibunya ini bersimpuh. Melihat anaknya meregang nyawa di hadapannya. Saya mau tanya, wanita mana yang kuat seperti itu? Mama mana yang kuat seperti itu? Gitu loh banyak orang Kristen menghina figur Maria. Betul gak saudara? Karena tidak ngerti, karena tidak paham, karena kesalahpahaman. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, saudara. Ini yang penting. Lukas 2 ayat 19. Mari kita lihat sama-sama. Lukas 2 ayat yang ke-19. Tetapi apa? Maria apa saudara? Menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan apa saudara? Merenungkannya. Oke? Saudara, lihat pasal 1 ayat 29. Ini juga sama. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Ini yang dia lakukan saudara. Dia selalu apa? Menyimpan segala perkara. Menyimpan segala perkara di dalam hati. Menyimpan segala perkara di dalam hati. Selalu memikirkan. Selalu menyimpan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini yang harus kita lakukan juga. Ini yang bisa kita teladani yang pertama. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang positif di dalam hati kita. Perkara-perkara Allah, apa yang Tuhan mau kerjakan. Untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Simpan, lihat saudara. Anda akan bisa menemukan, Anda akan bisa membaca cara Allah bekerja. Anda akan bisa membaca cara Tuhan bertindak, bekerja. Kalau Anda merenungkan segala perkara itu di dalam hati. Bukan semuanya dimasukkan hati, yang jelek-jelek dimasukkan hati. Enggak loh saudara. Ya kan? Kesalahan orang diingat dalam hati terus disimpan. Enggak begitu maksud saya. Yang harus kita simpan dalam hati apa? Yang pertama pastikan yang positif. Ya, pastikan yang
positif di depan. Ya. Yang kedua adalah apa? Firman. Yang dimasukkan ke dalam hati adalah firman Allah. Maria tuh mikir, Simeon ngomong seperti ini apa ya artinya ya? Dia pikir, dia simpan dalam hatinya. Dia simpan dalam hatinya, kok nabi ini, Simeon ini ngomong seperti ini ya untuk anakku. Kok dia ngomong seperti ini sama aku? Dia pikirkan apa yang Gabriel katakan kepada dia. Dia simpan perkara itu di dalam hatinya. Dia pikirkan itu, dia renungkan itu. Dia renungkan firman, simpan firman saudara. Kenapa? Kalau saudara sudah simpan firman Tuhan di dalam hati, minta hikmat dari firman itu untuk saudara mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Karena Maria menyimpan hikmat firman itu di dalam hatinya, kata-kata malaikat Gabriel itu, kata-kata Simeon dia simpan dalam hatinya, seluruh apa kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupannya dia simpan itu, koneksinya di mana dia doakan itu. Saudara perlu seperti itu. Jangan simpan salahnya orang, jangan simpan kepahitan, jangan simpan yang jelek-jelek dalam hati kita. Buang semuanya. Simpan firman. Dari situ Anda akan dapat hikmat. Amin. Anda akan dapat hikmat. Hikmat itu muncul dari firman, betul saudara? Ya dari firman, bukan dari yang lain-lain, bukan dari kata-kata motivasi dan macam-macam. Dari firman. Anda pikirkan itu. Kok bisa begini, kok bisa begitu? Ini hubungannya begini, hubungannya dari mana? Tuhan apa yang kau mau sebetulnya? Perhatikan jalan hidupmu. Perhatikan event-event, kejadian-kejadian yang kau alami. Itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan loh saudara. Semua kejadian yang kita alami dalam hidup kita ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Semua ada maksud, semua ada tujuannya. Amin. Ada tujuannya. Ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Ada. Kenapa ya kok begini? Kenapa ya kok begitu? Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus begitu? Anda akan menemukan jalan Tuhan di sana. Anda akan menemukan cara Tuhan bekerja di sana. Anda akan menemukan tangan Tuhan yang tidak kelihatan di sana, saudara. Jangan anggap semuanya sepele. Jangan anggap semuanya biasa. Jangan. Karena Tuhan mau sampaikan sesuatu. Suara Tuhan itu bukan hanya suara yang Anda harapkan itu audible. Enggak saudara. Suara Tuhan itu tersimpan di dalam setiap kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Suara Tuhan tersimpan dalam setiap hikmat yang kita bisa ambil ketika kita merenungkan firman, renungkan kejadian-kejadian yang saudara alami. Sekalipun itu kelihatannya kejadian yang buruk, kejadian gak enak. Jangan simpen pahitnya, buang. Tapi ambil hikmahnya. Renungkan itu. Kok ngalami begini ya? Kenapa ya? Apakah karena ini Tuhan kenapa kok izinkan ini terjadi? Kenapa? Selalu ada maksud, selalu ada tujuan saudara. Dalam segala sesuatu. Amin. Ya. Sekalipun itu kejadian-kejadian yang kurang enak dalam hidup kita. Selalu ada maksud, selalu ada tujuan. Sekalipun itu adalah sebuah tragedi dalam kehidupan kita. Seperti Maria. Itu mungkin sebuah berkat, iya. Tapi mungkin kalau bisa kita katakan tragedi. Iya, betul saudara? Betul kan? Dalam keadaan hamil muda, harus lari ke sana, lari ke sini. Dan itu enggak mudah. Itu bukan perjalanan yang mudah. Bukan, enggak ada mobil zaman itu saudara. Mereka harus jalan kaki, mereka harus naik keledai. Betul enggak? Dan itu enggak mudah. Dari tempat Maria di Nazaret sampai di tempat Elisabeth dan Zakaria hidup tinggal itu namanya Ain Karem. Ain Karem itu di pinggir Yerusalem. Dari Nazaret ke Yerusalem itu jauh banget saudara. Kenapa ya? Belum lagi nanti ketika Yesus lahir. Apa yang terjadi saudara? Mereka terpaksa mengungsi ke Mesir. Betul? Itu pun jauh banget lewat padang gurun itu. Lewat padang gurun itu saudara. Ikut tur raja ke sana, Anda perhatikan naik bis aja sudah berjam-jam. Dari Mesir ke Israel itu 10 jam saudara, dari Kairo ke border perbatasan itu 10 jam Bapak Ibu. Itu naik bis loh, enak loh. Betul? Ada AC-nya, bis wisata, besar. Nah kalau dulu naik keledai, jalan kaki, berapa lama Bapak Ibu saudara? Lari ke Mesir, ngungsi di Mesir. Jadi refugee, jadi perantauan.
balik lagi ke sana. Dan ini, dan itu, dan ini, dan itu, dan itu. Orang yang mau dipilih oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan harus siap pedang akan menembus jiwa. Amin, saudara. Ya. Ya. Renungkan firman Tuhan. Jadilah orang yang merenungkan segala perkara dalam hati. Bukan ambil pahitnya, tapi ambil hikmahnya. Ya, ada suara Tuhan di sana. Pastikan Anda dapatkan itu. Pastikan Anda dapatkan itu. Renungkan. Yang kedua, saudara, yang terakhir. 2 poin ini saja. Hati Maria itu penuh keberserahan total kepada Allah, kepada rencana Allah. Tidak bisa kalau tidak berserah, rela ngalami begitu. Amin, saudara. Orang kalau mau dipakai besar harus rela untuk dibentuk besar pula. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan cuma pengen enaknya, tapi nggak mau susahnya. Nggak bisa, saudara. Mau dipakai besar, salibnya pun besar. Itu equal. Banyak orang punya persepsi yang salah mengenai pelayanan bahkan, saudara. Ya, hanya senangnya saja, hanya pengen ini, pengen itu. Sekarang kan banyak apa ya? Kalau saya boleh ngomong ini kan di antara kita saja ya. Banyak itu yang jadinya itu karbitan. Dikarbit oleh apa, saudara? Dikarbit oleh YouTube. Banyak yang jadi itu jadi karbitan. Karbitnya namanya YouTube. Oke? Enggak punya dasar, enggak punya, pokoknya asal tampilnya bagus, bisa permak bagus semuanya, saudara. Ya kan, menarik sesuai selera pasar. Enggak ngerti ngomongnya bener enggak, ya kan? Firmannya ngawur apa enggak, enggak peduli, itu nomor 2, betul? Yang penting kelihatan baik, ya kan, ganteng, cantik, ya kan? Lalu kemudian semuanya oke. Pakai kamera yang mahal untuk ngerekam, editnya bagus, ya kan? Itu semuanya bisa dipermak, jadilah, saudara. Dalam waktu singkat, followernya tiba-tiba 600K. Waduh, ya kan? Baru 3 bulan 600K. Langsung dapat silver dari YouTube, betul nggak, saudara? Sebentar lagi sudah tembus 1 juta. 1 million, dapat pelakat emas dari YouTube, saudara. Lalu dipamerkan, ini loh, inilah bukti sudah jadi berkat bagi banyak orang. Apakah betul itu, saudara? I don't think so. Tapi ketika Tuhan izinkan salib itu datang, berapa banyak yang bisa bertahan? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu loh banyak orang pengennya yang begitu, karbitan. Bahkan ada yang rela pindah Jakarta. Karena kalau tidak Jakarta itu pamornya langsung turun, kurang gitu. Ya, pendeta ini dari mana? Dari Jakarta. Kalau dengar kata Jakarta itu berarti sudah jaminan mutu. Kita anggap semua yang datang dari Jakarta apa, saudara? Jaminan mutu. Ini mental, namanya mental, apa namanya, saudara? Ya, mental, maaf saya harus katakan ini ya, inlander ini, saudara. Mental terjajah itu seperti itu kadangkala. Kita anggap semua yang datang dari Amerika, kita anggap semua yang datang dari Jakarta itu jaminan mutu. Coba bayangkan, saudara, pendeta, titik, dari mana, titik, Bojonegoro gitu kan, saudara, ya kan, contoh. Waduh, itu kondeso. Langsung iman kita langsung drop, ya kan, wis. Bocai. Langsung kita judge begitu kan. Tapi coba, bla dari mana? Jakarta, jaminan mutu. Enggak peduli, firmannya ngawur, ya doktrinal error, makan semuanya, sikat semua. Apalagi kalau firmannya hanya firman motivasional. Menghibur, motivasi saja. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Mari kita memilih yang benar. Amin. Karena hidup mengikuti Yesus itu bukan entertainment. Hidup mengiring Yesus, hidup ikut Yesus itu bukan entertainment. Entertainment akan hancur dengan sendirinya nanti. Betul saudara. Saya sudah kenal, saya kenal dan saya lihat banyak dari dulu, nggak cuma sekarang, dari dulu. Berakhir di dalam kesia-siaan. Hati Maria berserah total kepada Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya apa? Aku ini adalah apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa saudara? Perkataanmu itu. Berserah total pada rencana Tuhan. Saudara, berserah total pada rencana Tuhan. Apapun itu. Berserah total pada rencana Tuhan. Yang kedua, meletakkan rencana pribadi di altar Tuhan. Letakkan rencanamu di altar Tuhan. Ini penting. Letakkan rencana pribadi Anda di altar Tuhan. Berserah total kepada rencana Tuhan. Selama yang kita agungkan, selama yang kita usahakan adalah rencana kita, nanti akan kepentok satu titik saudara. Dead end, deadlock di sana. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, kanan kiri kebentur semuanya. Kita akan terjepit kanan kiri atas belakang. Muka belakang atas bawah. Tapi hari ini mari kita belajar untuk berserah total pada rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Untuk keluargamu, serahkan total kepada rencana Tuhan. Untuk anak-anak saudara, serahkan total. Tuhan, aku serahkan anak-anakku dalam tangan. Aku serahkan di altar Tuhan. Jadilah seperti kehendak Tuhan. Tuhan tolong atur, bimbing, bukakan jalan. Doakan seperti itu saudara. Doakan untuk sekolahnya. Tuhan bukakan jalan di mana nih sekolahnya. Tuhan buka jalan di mana. Di jurusan apa nanti. Di kampus mana nanti. Masih kecil kok. Enggak apa-apa, doakan aja dulu. Step by step kan kita bisa jalan kan saudara. SMP di mana, SMA di mana. Tuhan kemana setelah ini, bagaimana ini dan itu. Semua doakan saudara, doakan. Minta rencana Tuhan terjadi. Boleh punya keinginan enggak? Boleh, normal, wajar aja. Tapi serahkan semuanya di altar Tuhan. Biar semuanya jadi seturut kehendak Tuhan. Amin enggak saudara? Harus seperti itu. Berserah total kepada Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Karena aku ini hamba-Mu. Semua kita hamba-hamba Tuhan. Mari kita berserah total kepada rencana Tuhan. Percayalah saudara. Percayalah. Apapun yang datang dari Tuhan. Pasti yang terbaik. Amin. Doakan. Doakan. Berdoa untuk masa depan saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin buat beberapa orang, mungkin Tuhan akan pimpin. Tuhan akan buka jalan. Mungkin akan pindah ke kota lain. Mungkin. Tapi buat beberapa orang yang lain lagi mungkin akan selamanya ada di Surabaya. Why not? Kalau memang Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Betul gak saudara? Yang penting kita harus tahu, kita harus berjalan di dalam keberserahan. Berjalan di dalam keberserahan total. Kata orang Jogja, semeleh. Apa itu semeleh saudara? Berserah. Berserah. Berserah itu bukan pasif. Anda salah kalau anggap berserah itu pasif. Enggak. Berserah itu tetap kita berusaha. Tapi dalam usaha kita tetap berserah kepada Tuhan. Betul ya? Ya. Tuhan punya jalan dalam segala sesuatu. Kalau kita berserah kepada rencana Tuhan, kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Kita akan menerima hal yang indah daripada Tuhan.